Ya. Sudah berapa orang yang masuk? Ya, sudah 20 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Semangat ya. Jadi walaupun dalam kondisi masih pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap semangat ya belajar. Oke, pertama silahkan kalian buka kamera masing-masing. Ya, kemudian yang kedua, matikan mikrofon. Yang keempat, aktif dalam setiap pembelajaran. Oke. Tadi kesepakatan kelas sekarang coba ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin. Oke, anak-anak siap belajar kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Jadi Ibu berharap walaupun kita belajar melalui daring, kita tetap semangat ya. Ibu. Ya, Bu. Ya, Ya, terasa kita sudah memasuki bab baru. Kalau pada materi sebelumnya kalian mempelajari mengenai termokimia. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Laju reaksi. Nah, sebelum kita mulai belajar, adakan refresh ya. Coba Ibu kirimkan link izin, silakan dibuka anak-anak. Ibu. Ya, silakan dibuka link izin. Ketika di bab laju reaksi itu ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah konsep laju reaksi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, teori tumbukan, serta persamaan laju reaksi dan order reaksi. Ya, jadi materi-materi inilah yang nanti akan kita pelajari selama 3 kali pertemuan. Adapun teknik penilaiannya nanti adalah ada 3 aspek. Ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, ada penilaian pengetahuan. Nah, Untiap nggak? Ini masih semangat? Semangat ya. Oke, jadi pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran daring menggunakan problem based learning atau PBL dengan metode diskusi serta pendekatan STEAM, diharapkan ya kalian terlibat dalam proses belajar mengajar dengan keterampilan. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai konsep laju reaksi, kalian lihat gambar di layar? Lihat, Bu. Ya, ini ada gambar apa ini? Pembakaran kertas. Angkat tangan, angkat tangan. Kertas, Bu. Kertas. Coba derajat ke sini. Oke, coba Ibu kasih lihat. Jadi di sini pembakaran kertas yang berupa lembaran dengan pembakaran kertas berupa buku, mana yang lebih cepat habis terbakar? Lembaran. Berupa buku. Pembakaran berupa kertas. Yang berupa kertas. Yang jawab berupa buku siapa? Saya, Bu. Nah, coba Agung, apa alasannya sehingga kalau membakar kertas yang bentuknya lebih cepat habis terbakar daripada yang berupa lembaran? Kalau yang buku itu kan lebih banyak tumpukannya tuh, makanya dia lebih cepat.
Apa sebaliknya? Sebaliknya kalau satu kertas itu lebih lama. Ya. Ada yang memiliki pendapat berbeda? Ya, Gira, silakan. Karena semakin sedikit jumlah suatu materi, maka semakin cepat dia melakukan pembakaran. Begitu juga dengan Jadi, sebaliknya. Karena ya. Dalam ilmu kimia juga begitu. Jadi reaksi-reaksi kimia itu juga ada yang berjalan lambat, ada juga yang berjalan Cepat. Untuk lebih jelasnya mengenai konsep laju reaksi, akan bagi di layar. Oke, Bu. Silakan dibuka. ya, Bu. Apa ini? Tragedi kemanusiaan. Coba angkat tangan siapa yang bisa menyimpulkan dari video tersebut apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Kalau dalam kimia, reaksi kimia, satuan yang dipakai untuk menyatakan konsentrasi itu adalah molaritas, ya. Lalu. Oke, itu orang lagi ngapain itu? Padi, Bu. Menumbuk padi. Jadi begini anak ya, Menasok ternyata padi. terbentuknya suatu produk itu dalam reaksi kimia itu harus bertumbukan ya. Jadi kalau tidak bertumbukan maka tidak akan terbentuk suatu produk. Ya. Ada syarat-syaratnya yaitu tumbukannya itu harus efektif. Pertanyaannya adalah apakah yang maksud dengan teori tumbukan? Kalau kalian lihat gambar di sini, maka pernah menumbuk padi banyak atau semakin besar tenaga yang digunakan untuk menumbuk, ya, maka berat susah dari sekam padi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu teori tumbukan, maka kalian simak video ini ya. Ya, silakan dilihat videonya. Sudah dilihat videonya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Video tentang teori tumbukan. Ya, Gira bagaimana? Bu Guru mau tanya. Kita masih punya waktu. Sudah bukan KPD? Kira aku Sudah, Bu. Sudah, Bu. Pertemuan satu, Bu. sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah didiskusikan? Betul ini WA-nya nih. Gira sudah? Oke, silakan kalian lihat LKPD, analisis masalah yang ada di LKPD. Ya, analisis soal-soal yang ada di LKPD sudah dianalisis. Nah, kalian bisa mencari jawaban-jawaban yang ada di LKPD itu dari modul yang Ibu kirim. Iya, Bu. Atau bisa juga kalian gunakan sumber-sumber belajar yang lain. Tolong yang belum buka kamera dibuka. Yang sudah Ibu kasih tadi. Sudah dilihat? Sudah, Bu Guru.
Sudah mencari informasi untuk menyelesaikan berbagai sumber dari berbagai sumber yang sudah Ibu kasih, atau kalian punya sumber sendiri, buku paket misalnya, internet misalnya. Sudah belum? Sudah belum? Sudah Bu Guru. Sudah, Bu. Silakan. Oke, sudah dicek LKPD-nya. Sudah. Oke, karena waktu kita tinggal sedikit, silakan diselesaikan LKPD-nya. Lagi ya. Sudah. Tidak. Kira silakan Ya Bu dibuka. Guru. Semakin jadi kesimpulannya semakin tinggi konsentrasi kaporet maka laju reaksi semakin cepat. Hubungan antara Itu untuk soal nomor 1. Tolong disebutkan soalnya nomor berapa supaya temannya tahu. Setelah melakukan diskusi, kami menarik kesimpulan. Yang pertama, reaksi manakah yang berlangsung paling cepat? Nah, menurut kami reaksi yang berlangsung paling cepat adalah gambar B. Karena semakin banyak kaporit air, juga air akan semakin jernih. Yang kedua, pertanyaannya, apakah yang menyebabkan perbedaan laju reaksi berdasarkan wacana di atas? Yang menyebabkan adalah karena adanya perbedaan konsentrasi. Yang nomor 3, tuliskan hipotesis kalian mengenai pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, hipotesis kita setelah mengamati, maka semakin tinggi konsentrasi laju reaksi, maka semakin cepat laju reaksi atau konsentrasi kaporit antara konsentrasi per reaksi dan tumbuhan antar partikel zat per reaksi. Oke, yang lain tepuk tangan dulu buat Gira. Tepuk tangan dulu buat Gira. Ya. Nah, kelompok lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Oke, kalau tidak ada, kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya. Seru, Bu. Seru ya. Jadi tambah banyak pengetahuan. Oke, Gira sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya, pembelajaran pertemuan kita masih ada pertemuan lagi ya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Nah, tugasnya di rumah silahkan kalian pelajari materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kemudian pelajari juga link soal yang Ibu kirim. Oke, Nak? Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan kembali Ketua Kelas memimpin doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Silahkan Ketua Kelas. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas antusias hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini banyak manfaatnya. Semoga kalian juga tetap semangat belajar. Semoga kita semua dalam kondisi sehat saja. Jangan lupa bahagia ya. Ya. Pastinya dong. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.